Minamino tadi. Ya, saya masih melihat Ari menunjukkan sebuah kematangan yang pantas diberikan harapan ya anak muda ini untuk jadi kiper masa depan kita. Minamino mendapatkan kartu kuning, pemain asal klub Monaco yang pernah juga memperkuat Liverpool. Salah satu pemain Jepang yang Asia yang gagal di Liverpool. Mitoma belum bermain Bung Usman. Jepang menekuk Indonesia 3-1 di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Ball possession Indonesia hanya 28%. Ini yang terburuk kedua. Yang pertama saat kalah 0-2 dari Argentina. Hati-hati Indonesia. Sangat baik kita lihat. Arsenal Ferdinand sedikit sulit tadi untuk bisa mengirimkan umpan. Skema yang diterapkan Sim sejatinya berjalan solid. Pemain tampil disiplin hampir di sepanjang pertandingan. Hanya saja kualitas Jepang terlihat jauh di atas Indonesia. Bermain di Al Thumama Stadion, Doha, Qatar. Jepang unggul 1-0 sejak babak pertama. Ayase Ueda membawa keunggulan sejak menit ke-6 lewat penalti. Skuad bertahan hingga jeda. Ueda, tendangan Ueda. Oh, sangat keras tadi. Berubah kedudukan. Jepang versus Indonesia berjalan cepat sejak awal. Maklum kedua tim memburu kemenangan guna memastikan kelolosannya ke 16 besar. Kesalahan langsung dilakukan Indonesia. Di menit keempat, Jordi Amat melanggar Ayase Ueda di kotak terlarang dan berbuah penalti bagi tim Samurai Biru. Hampir tak ada ancaman berarti di sisa waktu pertandingan. Jepang meski menguasai bola, cukup sulit menembus kotak penalti Indonesia. Hingga jeda skor 1-0 bertahan. Di babak kedua, Jepang masih mendominasi penguasaan bola. Hasilnya, gol kedua bisa didapatkan pada menit ke-52. Ancam masuk Nakamura, Ritsudowan di tiang kedua. Ayase Ueda. Berawal dari serangan di sisi kiri, Ritsudowan melepaskan umpan tarik ke tengah. Ayase Ueda bebas posisinya dan bisa menyontek bola masuk ke gawang Indonesia. Skor 2-0 untuk Jepang. Ya, satu gol yang menunjukkan pemahaman taktik dari para pemain Jepang ya. Apa yang dilakukan oleh Ritsudowan di luar biasa. Bagaimana dia melakukan support of the ball movement-nya, melakukan overlap melewati Keito Nakamura dan umpan ke. Selepas unggul 2 gol, Jepang masih terus mengancam lewat pergerakan pemain depannya. Ritsudowan punya beberapa peluang lagi, namun urung berbuah gol. Arhan pertama menghadapi bola dan Kita lihat. Jason Hapner. Gol ketiga kemudian bisa dihadirkan Jepang di menit ke-88. Kali ini bunuh diri dibuat Jason Hapner usai gagal memblok tendangan Ayase Ueda di kotak penalti. Jepang unggul 3-0. Bagi Ito, bola sedikit di belakang dari Ueda, masih ada ruang bagi Ueda. Ini kajinya itu bergerak lebih dulu dibandingkan Arhan, tapi Betul. kita kembali lihat Ayase Ueda. Pentingnya tadi yang bisa membuat Indonesia akhirnya mampu menjebol gawang Jepang lewat kaki Sandy Walsh pada akhir babak kedua yang membuat skor menjadi 3-1. Panjang dari Arhan. Peluang Sandy Walsh. Satu gol tapi bermakna luar biasa. ya satu gol di penghujung pertandingan, momen yang ditunggu oleh Sintayong pada dasarnya coba memadukan antara pemain lokal dan naturalisasi di laga kali ini. Pemain seperti Egy Maulana Fikri hingga Pratama Arhan dipercaya untuk mengisi line up merah putih. Hati-hati Indonesia. Sangat baik kita lihat. Arsenal Ferdinand sedikit sulit tadi untuk bisa mengirimkan umpan. Bahkan Egy Maulana Fikri mampu membuat pemain AS Monaco yakni Takumi Minamino naik darah berkat aksinya di atas lapangan.
Minamino tadi. Iya, saya masih melihat Ari menunjukkan sebuah kematangan yang pantas diberikan harapan ya anak muda ini untuk jadi kiper. Minamino yang masuk dari bangku cadangan langsung dibuat naik pitam dan terpaksa melanggar Egy Maulana. Bahkan pemain Jepang itu harus dihadiahi kartu kuning usai melanggar Egy. Harapan ya anak muda ini untuk jadi kiper masa depan kita. Minamino mendapatkan kartu kuning, pemain asal klub Monaco yang pernah juga memperkuat Liverpool. Minamino seperti belum siap dan belum panas saat menghadapi gaya energik dari Egy Maulana Fikri saat di atas rumput hijau. Hingga akhirnya Minamino harus menggunakan cara kasar untuk menghentikan sang pemain. Situasi kaki Egy yang ya akan sulit menerima injakan begitu, sakit sekali itu. Takumi Minamino, postur 170 cm, kelahiran Osaka 16 Juni 95. Akan bagus mungkin dipersiapkan ya. Apakah akan bagus akan bermain, siapa yang akan digantikan? Dari hasil pertandingan ini, nasib Indonesia di Piala Asia tergantung hasil laga grup lainnya. Meski masih ada peluang, tetapi chance-nya terbilang sangat kecil. Indonesia sangat mungkin tak lolos ke 16 besar. Berbahaya Nakayama. Tandukan dilakukan oleh Ritsudoan. Ya, tidak ada proteksi bagi Sandy Walsh. Baik dari Rizky Ridho atau... Tapi beruntung bagi skuad Indonesia, sepertinya pasukan Sintayong sedang dinaungi Dewi Fortuna. Pasalnya Indonesia berhasil lolos ke 16 besar setelah timnas Kyrgyzstan bermain imbang atas Oman. Gol penyelamat Indonesia dicetak oleh Joy Kojo setelah memanfaatkan kesalahan kiper Oman dalam menguasai bola. Sang pemain pun dengan dingin menjebol gawang tim asal Timur Tengah itu. Flicked over the top, and now the goalkeeper has to come and claim that. Why doesn't he use his hands to catch it? Miscommunication defensively, absolutely no mistake from Joel Kojo. And those warning signs that we've seen this second 45 are now coming back to haunt Oman. Pantas diberikan harapan ya anak muda ini untuk jadi kiper masa depan kita. Minamino mendapatkan kartu kuning, pemain asal klub Monaco yang pernah juga memperkuat Liverpool. Salah satu pemain Jepang yang Asia yang gagal di Liverpool. Mitoma belum bermain berarti. Apa kabarnya masih mengalami. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.